ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Hadirin yang dirahmati Allah, ikhwani dan akhwati, kajian pada malam hari ini adalah tentang perpecahan dan sebab-sebabnya. Mengapa kita membahas masalah ini? Bukan karena kita tidak tahu. Dan hadis iftiraqul ummah setiap kita sudah pernah mendengarnya, bahwa itu merupakan sunnatullah apa? Sunnatullah itu ada dua, kauniyah dan syar'iyah. Ini sunnatullah syar'iyah atau sunnatullah kauniyah. Ini adalah perpecahan umat itu merupakan sunnatullah al-kauniyah, yaitu sudah merupakan ketetapan takdir dari Allah SWT. Tapi Allah mensyariatkan perpecahan atau tidak? Tidak mensyariatkan perpecahan. Justru Allah menginginkan agar hamba-hambanya kaum muslimin itu bersatu. Kehadiran Nabi Muhammad SAW untuk mempersatukan umat. Tapi dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW, manusia terpecah menjadi dua golongan. Ini kan bukan berarti karena Nabi SAW hadir untuk memecah belah. Beliau hadir untuk mempersatukan umat. Tapi ketika beliau hadir, umat terpecah menjadi dua golongan besar. Satu golongan beriman kepada Nabi dan apa yang beliau bawa, yang merupakan risalah dari Allah SWT, mereka disebut sebagai orang yang beriman. Kemudian ada sekelompok orang yang tidak mau menerima dakwah Nabi SAW. Sebagian orang Quraisy menolak dakwah Nabi SAW sampai meninggal dunianya. Dan penduduk Madinah, orang Aus dan Khazraj, ketika Nabi hadir, mereka menerima dakwah Nabi SAW. Yang semula mereka berpecah belah, selalu dirundung oleh perpecahan antar suku besar yang tinggal di Yathrib, di Madinah, suku Aus dan suku Khazraj. Ratusan tahun lamanya mereka selalu berperang, selalu bermusuhan, berbunuh-bunuhan. Tapi dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW, mereka menjadi satu. Tidak pernah lagi ada perpecahan di antara mereka. Bersatu. Jadi kehadiran Nabi SAW untuk mempersatukan. Sebaliknya orang-orang Yahudi, kelompok-kelompok orang Yahudi yang tinggal di Madinah, yang sebelum kehadiran Nabi itu mengharap-harapkan kehadiran Nabi untuk bila sudah hadir untuk diikuti. Tapi ternyata mereka tidak mau mengikuti Nabi SAW karena al-hawa yang ada pada diri mereka
berhubung Nabi yang dinanti-nantikan itu bukan dari Bani Israel, tapi dari bangsa Arab keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Maka mereka ingkar. Nah, terpecah di saat itu manusia menjadi dua golongan, mukminun dan kafirun. Ternyata sunnatullah al-kauniyah di kemudian hari umat Nabi Muhammad SAW juga terpecah menjadi 73 golongan. Lah itu sebab-sebabnya apa? Kita runut dari sebelum kehadiran Nabi SAW. Umat manusia dulunya satu. Semenjak Nabi Adam sampai sekian generasi, menurut riwayat yang disampaikan oleh Ibn Abbas, mereka satu dalam satu agama tauhid. 10 abad lamanya. 10 abad lamanya umat manusia satu, beragama tauhid, semuanya beribadah kepada Allah. Ya, pelanggaran-pelanggaran ada, manusia ya, tidak ada yang maksum, tapi mereka satu dalam agama tauhid. Kemudian muncul kemusyrikan. Ketika kemusyrikan muncul, mulai manusia mengalami perpecahan. Diutus nabi-nabi setelah itu untuk mempersatukan mereka kembali dalam agama tauhid. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat 213 surat Al-Baqarah. Kana nasu ummatan wahidah. Dulunya manusia itu berada dalam menjadi satu umat, bersatu dalam tauhid. Jadi tauhid itu adalah persatuan. Yang menyebabkan perpecahan adalah setelah mereka tidak bertauhid, ketika mereka sudah melakukan kemusyrikan. Fa ba'atsallahu nabiyyin mubasysyirin wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nas fi ma ikhtalafu fi. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira kepada mereka tentang siapa-siapa yang taat kepada Allah, siapa yang bertauhid. Wa mundzirin, dan untuk memberikan peringatan keras bagi siapa yang berbuat syirik. Dan Allah menurunkan bersama mereka Alkitab yang isinya adalah Al-Haq, supaya menghukumi di antara manusia tentang apa yang mereka perselisihkan. Jadi begitu dulu sebelum kehadiran Nabi Muhammad SAW. Di zaman sebelum diutusnya Nabi SAW, kaum musyrikin disebut sebagai masyarakat jahiliyah karena mereka musyrik. Dan biasa mereka itu selalu tidak dalam keadaan satu, meskipun mungkin secara zahir sepertinya satu, tapi mereka tidak satu, gampang disulut oleh persoalan-persoalan, perkelahian, pembunuhan dan lain sebagainya, hanya karena urusan dunia, hanya karena urusan hamiyah, sukuisme atau yang semacam itu, untuk membela kaumnya atau untuk membela sekutunya. Mereka rela untuk berkorban nyawa dan harta. Datang Nabi Muhammad SAW untuk mempersatukan. Jadi sesungguhnya
salah satu penyebab utama perpecahan umat itu terletak pada syirik, pada kemusyrikan. Kalau kita ingin selamat dari perpecahan, hal paling pertama yang harus kita usahakan pada diri kita sendiri adalah tidak syirik. Adalah tidak syirik, menghilangkan kemusyrikan. Artinya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena syirik adalah sebab utama perpecahan. Syirik itu artinya apa? Beribadah kepada Allah tapi juga kepada yang selain Allah. Dengan istilah lain apa namanya itu? Namanya tidak ikhlas. Ikhlas itu kan kalau ibadah kita hanya kepada Allah. Segala apa yang kita lakukan tujuannya adalah untuk Allah. Ketika seseorang tidak ikhlas, ya berarti ada unsur kemusyrikan dalam dirinya. Tinggal masalahnya apa? Bisa menjadi syirik akbar, bisa menjadi syirik asghar. Tapi syirik ini, sekalipun syirik asghar, ketidakikhlasan itu bisa menyebabkan perpecahan. Ketidakikhlasan menyebabkan perpecahan. Nah, ini kita coba untuk menghindari ketidakikhlasan. Artinya kita harus ikhlas. Sebab kalau tidak ikhlas bisa menimbulkan perpecahan. Ikhlas itu kan persoalan hati ya. Persoalan hati apa enggak? Orang umat karena hatinya tidak ikhlas itu jadi masalah. Jadi masalah. Maka mari kita coba untuk menjadi ikhlas dalam segala hal. Mendirikan pondok tujuannya ikhlas. Mendirikan lembaga pendidikan tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Mendirikan tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah, ikhlas. Mendirikan masjid juga Allah Ta'ala. Kalau tidak ikhlas, ada unsur syirik di dalamnya, ketidakikhlasan akan memicu perpecahan. Saya bangun masjid, teman saya, wah, ini dia bisa bangun masjid, saya akan bangun masjid. Kalau untuk tanafus fil khair, untuk bersaing dalam kebaikan, tapi ikhlas semuanya karena Allah, itu baik. Tapi nanti ujung-ujungnya bukan itu yang terjadi. Ujung-ujungnya adalah iri, dengki. Nanti kalau jamaah sana lebih baik, gimana? Saya akan berusaha untuk jamaah saya itu lebih banyak lagi dari jamaah yang ada di masjid si fulan. Lalu lama-lama tidak bisa bergabung dalam kegiatan. Lama-lama akan masing-masing akan akan berusaha untuk membela kepentingan dirinya. Nggak ikhlas lagi kalau kayak gitu. Ini mumpung kita masih sedikit sekarang ini. Di sini mumpung kita masih sedikit, lembaga pendidikannya masih sedikit. Jangan ketika nanti saya punya gagasan, saya punya ide tidak tersalur, ide dan gagasan saya, lalu saya bikin baru. Nah, untuk apa tujuannya? Tujuan yang kita lakukan selama ini untuk apa? Sekarang kita bersatu karena jumlahnya belum banyak. Coba kalau kita sudah banyak, lembaga pendidiknya sudah maju, santrinya sudah 2.000 atau 3.000,
bisa membangun dan seterusnya. Nah, itu akan menjadi pemicu kita untuk berpecah belah atau tidak. Makanya ikhlas itu sangat penting. Kita komitmen untuk ikhlas sejak awal dan seterusnya sampai akhir hayat kita. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bisa menghayati enggak masalah ikhlas ini? Ikhlas ini penting. Tidak ikhlas itu akan menimbulkan persoalan. Di samping tidak diterima amalnya oleh Allah, juga akan menimbulkan persoalan dalam keutuhan kita berjamaah, bersatu dalam menjunjung tinggi bendera dakwah sunnah. Sama-sama sunnah kok kemudian tidak satu, ya karena ketidakikhlasan. Maka persoalan hati itu menjadi persoalan yang sangat penting. Persoalan hati menjadi persoalan yang sangat penting. Kita jaga hati kita. Dan Rasulullah sudah memberikan ajarannya kepada kita bahwa innamal a'malu binniyat. Kan iya kan? Innamal a'malu binniyat. Semua amal yang kita lakukan itu terletak pada niatnya. Amal-amal soleh yang kita lakukan, bangun masjid itu amal soleh, membangun yayasan untuk dakwah itu amal soleh, kemudian membangun pondok pesantren itu amal soleh yang sangat luar biasa kan? Kalau ikhlas, ibadah billah kita kalau ikhlas, syarat pertama sudah terpenuhi, tinggal syarat yang kedua, sesuai dengan tuntunan atau tidak. Ini yang pertama. Tidak ikhlas akan menjadi pemicu perpecahan. Kemusyrikan akan menjadi pemicu perpecahan. Jadi kita jaga keikhlasan kita. Jangan sampai kita tidak ikhlas. Yang kedua, menyimpang dari tuntunan Rasulullah SAW. Itu pasti akan menimbulkan perpecahan. Menyimpang dari tuntunan Rasulullah SAW, menyimpang dari sunnah dalam hal apa saja. Dalam akidah kita kalau tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tidak sebagaimana yang difahami dan dijalankan oleh para sahabat Nabi SAW, akan menimbulkan perpecahan. Orang akan saling mencurigai. Itu memahami ayat masa zahirnya terus, memahami ayat Al-Quran masa zahirnya terus, masa nggak boleh ditakwil. Itu sudah tanda-tanda perpecahan. Sudah saling menyalahkan satu sama lain. Kenapa? Karena menyimpang dari tuntunan Rasulullah SAW. Coba, man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Ada ayat yang mengatakan, siapa yang di dunia ini dia buta, maka di akhirat akan buta. Ya, syubhat disampaikan ini. Barang siapa yang di dunia ini buta, maka dia di akhirat akan buta. Ini syubhat. Loh, kamu buta loh. Misalnya ada orang tidak melihat, buta. Ini dalam ayat ini, orang buta di dunia, di akhirat akan buta. Tujuannya apa menyampaikan masalah ini? Ini ayat kan berarti harus ditakwil, tidak boleh difahami secara zahir. Mengerti maksud saya? Jadi ayat ini tidak boleh ditafsiri secara zahir,
Karena zahirnya orang yang di dunia ini buta, di akhirat akan buta. Zahirnya seperti itu. Menurut dia. Padahal ini bukan zahir ayat. Bukan zahir ayat. Menurut dia harus ditakwil. Kan sudah terjadi perpecahan kalau sudah begitu. Padahal yang dimaksudkan barang siapa yang dunia ini buta mata hatinya, dia di akhirat akan buta. Buta mata hatinya tidak melihat. Karena yang dinamakan buta itu bukan mata saja, tapi juga buta mata hati. Walakin ta'mal qulub, yang buta itu hatinya. Karena ada ayat yang menjelaskan itu. Bukan buta mata kepalanya, tapi mata hatinya yang buta. Maka dia akan buta di akhirat. Kalau Allah punya tangan, nanti mirip dengan tangan manusia. Akhirnya harus ditakwil. Nah, takwil yang semacam itu menimbulkan perpecahan di kalangan umat. Coba kalau kita memahami sederhana saja, mengikuti apa yang difahami oleh Rasulullah SAW, itu semuanya akan enak. Semuanya tidak terbebani untuk memikirkan hal-hal yang di luar kemampuan manusia. Rasulullah untuk menguji seseorang beriman itu dengan pertanyaan. Ketika Muawiyah Ibnul Hakam punya budak seorang perempuan, kerjaannya ngurusi kambing. Ketika ada kambing yang luput dari pengawasan budak perempuan ini, Muawiyah marah, lalu ditampar mukanya. Tapi setelah menampar muka budaknya yang perempuan ini, beliau menyesal. Saking menyesalnya, beliau ingin memerdekakan budaknya yang perempuan. Lalu niatnya beliau sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi memerintahkan kepada Muawiyah, coba budakmu bawa ke sini. Ini hadis dalam riwayat Muslim. Yang isunya hadis ini kemudian dinyatakan dhaif, padahal sahih oleh orang yang menganggap hadis ini bertentangan dengan akalnya. Kan perpecahan itu. Didatangkan budaknya yang perempuan, ditanya untuk menguji apakah budak ini mukminah atau tidak mukminah. Kalau mukminah boleh diperdekakan, karena syarat memerdekakan budak adalah budak yang beriman. Diuji oleh Nabi SAW, ditanya, Aina Allah? Di mana Allah? Kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada ustadz tertentu, ya mungkin dia akan marah itu. Tanya macam-macam aja. Di mana Allah? Sudah jelas Allah itu ada, tapi tidak membutuhkan tempat. Masih tanya ente, di mana Allah? Kan perpecahan ini. Benih-benih perpecahan. Karena tidak mengikuti tuntunan Nabi SAW. Lalu pertanyaan, di mana Allah itu ada syariatnya? Kan boleh menguji seseorang, apalagi yang kita akan timba ilmunya. Misalnya ada seorang di antara kita mengundang seorang ustadz itu tidak dikenal, atau ragu, jangan-jangan ustadz yang diundang itu bukan ustadz ahli sunnah. Jangan-jangan ada pemikiran-pemikiran ustadz ini yang menyimpang. Kan boleh kita bertanya. Ketika ustadz itu datang,
kita menghadap, Ustadz mau nanya, ada orang yang menanyakan kepada saya, ada orang bertanya kepada saya, di mana Allah? Ketika kita lihat Ustadz itu marah, orang jawab saja, orang itu bodoh, bertanya masa di mana Allah misalnya, jawab saja kayak gitu, udah tinggalkan saja Ustadz itu, karena tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya, untuk menguji apakah si budak perempuan itu beriman atau tidak, pertanyaan yang pertama adalah aina Allah, di mana Allah? Ketika budak itu menjawab fis sama, Allah ada di atas langit, ini adalah jawaban yang sudah dinyatakan benar oleh Rasulullah. Tapi untuk memantapkan lagi bahwa dia adalah mukminah, ditanya dengan pertanyaan kedua, siapa saya? Saya itu siapa? Kata Rasulullah kepada budak ini. Budak itu menjawab, anta Rasulullah. Lalu beliau perintahkan Muawiyah, ya Muawiyah, merdekakan budak ini. A'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan, merdekakan budak ini karena dia mukmin. Budak wanita yang beriman. Untuk mengukur dia beriman atau tidak, pertanyaannya dua. Satu, aina Allah, yang kedua, siapa saya? Jadi kita mengikuti Rasulullah SAW. Enggak harus di mana-mana kita bertanya di mana Allah, enggak. Bukan begitu ya, bukan maksudnya di mana-mana kita bertanya di mana Allah, di mana Allah. Bukan. Ketika kita perlu menguji apakah layak orang itu didengar kata-katanya atau tidak. Misalnya ada seorang dai terkenal namanya di mana-mana, tapi kita masih ragu orang ini sebenarnya ahli sunnah atau tidak ahli sunnah. Tanyakan saja pertanyaan ini untuk mengukur dia ahli sunnah atau tidak ahli sunnah. Kalau tidak, nanti akan menimbulkan perpecahan. Jadi bid'ah, tidak mengikuti tuntunan Nabi SAW itu menjadi salah satu yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Antisipasinya atau cara kita, solusinya supaya kita terhindar dari perpecahan adalah senantiasa mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena di antara penyebab perpecahan itu adalah bid'ah, tidak mengikuti sunnah SAW. Jadi apa? Yang pertama, faktor hati yang tidak ikhlas menyebabkan perpecahan. Yang kedua, tidak mengikuti sunnah Nabi SAW akan menyebabkan perpecahan. Ketika ini pemicu yang ketiga, sebenarnya pemicu ini turunan dari yang kedua. Yang ketiga, di tengah perjalanan dakwah, di tengah perjalanan kita melaksanakan kegiatan, biasanya terjadi perselisihan, ya kan? Perselisihan yang kadang-kadang persoalannya tidak penting, tapi itu tadi karena ketidakikhlasan dan tidak sesuai dengan tuntunan terjadi perselisihan. Maka ketika terjadi perselisihan, bila di dalam menyelesaikan urusan perselisihan ini tidak kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, maka perselisihan itu tidak bisa diselesaikan, tidak bisa dituntaskan. Perselisihan itu tidak bisa dituntaskan, kan sebenarnya gampang saja. Kembali kepada kitab Allah, kembali kepada sunnah Rasulullah. Ketika tidak mau kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah di dalam menyelesaikan persoalan,
maka perselisihan itu tidak akan bisa selesai dengan tuntas. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billah. Fa in tanaza'tum wa in, benar ayatnya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan persoalan yang diperselisihkan itu kepada Allah. Kepada Allah itu maksudnya kita ngomong sendiri kepada Allah, bagaimana ya Allah, ini ada persoalan, gimana cara menyelesaikannya? Gitu atau bagaimana? Langsung berkomunikasi dengan Allah supaya Allah memberikan wahyu di hati kita. Begitu apa gimana caranya? Bukan, maksudnya adalah kepada kitab Allah. Selesaikan persoalan itu melalui kitab Allah. Wa Rasul, dan juga kembalikan kepada Rasul. Bukan berarti kita mendatangi kuburan Nabi SAW atau kita panggil-panggil Nabi ketika kita sholat, ya Rasulullah kami berpecah belah, tolong. Kan bukan begitu, apalagi datang ke kuburannya. Bukan, tapi maksudnya kembalikan kepada sunnah Nabi SAW ketika Rasulullah SAW sudah wafat. Dan Rasulullah sudah wafat. Kalau dulu para sahabat datang kepada Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup. Begitu wafat, bertanyanya adalah kepada sunnah Nabi SAW. Persoalannya apa? Kepada kitab Allah, kepada sunnah Rasulullah SAW. Orang berselisih tentang waris, keluarga, anak-anak berselisih tentang waris. Kembalikan kepada kitab Allah, kembalikan kepada sunnah Rasulullah SAW. Orang bersengketa tentang batas tanah, kembalikan kepada kitab Allah, kembalikan kepada sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana caranya? Kalau semuanya sama-sama benar, ikhlas untuk kembali kepada tuntunan kitab Allah dan sunnah Rasulullah, tidak ada masalah setelah itu. Tidak ada masalah setelah itu. Bersengketa tentang yayasan, udah kembalikan saja kepada kitab Allah. Menurut kitab Allah bagaimana? Menurut sunnah Rasulullah SAW, persoalan yang diperselisihkan itu seperti apa? Selesai nanti itu masalahnya. Jadi hindari menyelesaikan persoalan itu dengan akal pikiran, dengan perasaan. Menyelesaikan persoalan yang diperselisihkan itu adalah dengan kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Kenapa disebut jika kamu benar-benar beriman kepada Allah? Ya karena Dia adalah Rabb kita yang kita ibadahi, yang kita hanya menyembahnya saja. Kenapa disebutkan beriman kepada hari akhirat? Supaya kita sadar bahwa akhir dari kehidupan kita ujung-ujungnya akan sampai ke akhirat. Di akhirat itu nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban. Bukan dunia, tapi akhirat. Di sana akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau kita hanya ingin mempertahankan dunia kita,
tidak mau kembali mengikuti tuntunan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, hanya mengikuti ego dunia saja, nanti di akhirat akan dipertanyakan. Makanya disebut in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Di sana nanti, bukan di dunia ini, di dunia bisa menang. Antum bersengketa sampai ke pengadilan, asal antum pandai bicara dan bisa memberikan bukti-bukti meskipun batil, bukti-bukti itu palsu, bisa menang. Bisa menang. Tapi setelah itu bersengketa dan tidak dikembalikan kepada kitab Allah dan Rasul Sunnah Rasulullah, itu akan membekas, akan menyebabkan perselisihan itu terus berlanjut. Susah ketemunya. Jelas kalau sudah bentar ya, aksi namanya pecah, meskipun bukan pecah yang itu dibetulkan lagi nggak bisa, akan membekas. Jadi ketika kita berselisih, maka untuk mencari solusinya itu bukan menggunakan akal pikiran dan bukan menggunakan perasaan, bukan menggunakan ego masing-masing pihak, tapi harus dikembalikan kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nunggu adzan aja dulu. Setelah adzan 2 menit lagi. Terus. Ya baik. Pemicu perpecahan berikutnya. Senang menyerap berita yang tidak benar. Ya, menyerap berita yang tidak benar. Kalau orang sudah gampang menerima berita padahal belum tentu berita itu benar, udah itu potensi untuk kemudian terjadi perpecahan. Padahal Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa berita, cari kejelasan berita itu. Tabayyun dulu beritanya benar atau tidak. Supaya apa? Supaya kita tidak menyesal. Itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang senang, umumnya kalau orang berselisih atau orang sebenarnya dalam persatuan, tapi ketika menerima berita pihak-pihak tertentu, berita itu diserap begitu saja, timbul ghil dalam hatinya, timbul kedengkian dalam hatinya, timbul persoalan tidak enak dalam hatinya. Maka kalau ada orang yang kerjaannya itu namimah, ngusung berita yang isinya adalah hasutan, mengadu domba, diancam hukuman, oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Kan dulu ada ya, Rasulullah pernah melewati satu kuburan, kemudian Rasulullah memotong pelepah korma, dibelah jadi 2, yang satu diletakkan di kuburan satu, yang satu diletakkan di kuburan yang satu. Kata Nabi, mudah-mudahan dengan adanya pelepah korma ini, orang yang ada di kuburan itu akan mendapatkan faedah
teringankan hukumannya. Yang satu karena ketika kencing itu membersihkannya tidak bersih, artinya kencingnya sembarangan, tidak cebok dan seterusnya atau sembarangan. Yang kedua adalah orang yang namimah, ghibah, membawa berita untuk mengadu domba, mendapatkan hukuman di alam kubur. Nabi memotong pelepah korma kemudian dibelah jadi dua, yang satu diletakkan di kubur yang satu tapi itu Nabi, nggak bisa ditiru karena ini terkait dengan kekhususan bagi Nabi. Orang lain nggak bisa tiru supaya diletakkan payung supaya orang yang dikubur itu menjadi teduh, nggak bisa, alamnya sudah beda. Kalau Nabi itu kan Nabiullah, punya mukjizat, bermanfaat, nggak bisa ditiru. Jadi menyerap berita yang tidak benar, maka waspadai kita dengan masalah berita. Kita mendengarkan azan dulu, nanti kalau bisa ada pertanyaan silahkan setelah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kita lanjut. Dalam menyikapi masalah berita, kita tidak boleh sembarangan menerima berita, karena dalam pemberitaan itu ada pedoman-pedomannya, ada kaidah-kaidahnya. Tidak setiap berita yang masuk lalu kita serap. Tidak setiap berita yang masuk kita serap. Bahkan jika kita mengetahui bahwa sebuah berita itu benar, tidak mesti kita kemudian menyerap dan kemudian menyampaikannya kepada pihak lain. Karena kita perlu mewaspadai
kemungkinan berita itu disampaikan meskipun benar tapi dengan tujuan yang tidak benar. Ya. Seperti yang sekarang banyak terjadi di medsos. Banyak berita yang tidak terkait dengan kepentingan kita. Banyak berita yang tidak terkait dengan kepentingan kita. Andai kata pun kita tahu dan berita itu benar, sebenarnya bukan urusan kita. Apalagi mungkin berita itu tidak benar karena tidak didasarkan kepada data-data yang jelas. Makanya kita waspadai tentang berita ini. Tadi ayatnya menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, seruannya kepada orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa berita, maka teliti berita, periksa berita itu. Khawatir kamu akan menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui persoalannya. Akhirnya kamu menyesal karena tindakan yang kamu lakukan. Penyesalan itu adanya di belakang, tidak di depan. Makanya supaya kita tidak menyesal, hati-hati menyerap berita tentang teman kita, tentang siapa saja, tentang orang-orang muslim dan yang lain-lainnya. Kira-kira begitu. Ada hal yang ingin ditanyakan apa enggak? Tentang berita yang benar dan tidak benar. Saya pernah mendapatkan berita yang saya juga masih ragu atas kebenarannya atau tidak, dari seorang ustaz. Dia mengatakan bahwasanya perkara sifat Allah dan zatnya itu masuk ke dalam hal furu', bukan usul. Dengan cara kita memahami tentang sifat-sifat Allah, dari yang membahas tentang sifat-sifat Allah, itu kan ada yang menggunakan berbagai ta'wil, dan kalau kita kan seperti ini memahami yang berbagai ayat, dia mengatakan bahwasanya pembahasannya itu masuk ke dalam furu' akidah, yang mana apabila kita berselisih itu tidak membuat kita sampai kafir, sehingga yang mengatakan bahwa golongan Asy'ariyah menurut dia itu masuk ke dalam Ahlussunnah karena kita yang berbeda dalam memahami sifat Allah ini. Ini berita benar atau tidak benar? Sekian, Assalamualaikum. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujzawna ma kanu ya'malun. Allah memiliki asma yang sangat-sangat indah. Oleh karena itu berdoalah kamu kepada Allah dengan menggunakan nama ini. Wadaru, ini ancaman. Tinggalkan, biarkan alladzina yulhiduna fi asma'ihi, orang-orang yang ilhad dalam nama-nama Allah. Ancamannya apa? Sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka akan diberi balasan oleh Allah karena tindakan yang mereka lakukan berupa ilhad. Ilhad itu menyelewengkan
melakukan pelewengan terhadap nama-nama Allah. Dan ilhad dalam nama Allah itu diantaranya adalah takwil, mentakwil sifat-sifat atau ayat-ayat tentang sifat, nas-nas tentang sifat dari makna yang sebenarnya. Ancamannya sayujzauna maka yang mereka akan dibalas oleh Allah atas tindakan yang mereka lakukan. Kalau begitu itu perkara besar atau perkara kecil? Perkara besar. Masalah asma dan sifat Allah itu masalah yang sangat pokok. Seluruh ilmu kita tentang syariat asasnya adalah pemahaman tentang asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan masalah furu' usul. Itu bukan masalah furu' akidah, ini masalah asal min usuli aqidati ahli sunnah wal jamaah. Justru ilmu kita akan bermanfaat kalau kita memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Orang dalam urusan dunia saja masalah nama penting, ya. Masalah sifat itu penting dalam urusan dunia. Dalam masalah nama, misalnya kita punya urusan tentang tanah, namanya berbeda dengan KTP, akan dipertanyakan, ini tanah milik kamu atau bukan? Diperkarakan masalah nama yang berbeda, hanya ketinggalan satu huruf saja akan dipertanyakan, antum mau nikah, yang mau nikah namanya tidak sesuai dengan KTP, ketinggalan satu huruf akan dipertanyakan. Penting itu masalah nama itu. Sifat juga penting, masalah sifat penting. Nggak cukup ketika kita yang masih muda, yang belum pernah nikah atau pernah, nggak cukup ketika diinformasikan kepada kita tentang wanita yang akan kita nikahi atau laki-laki yang mau dinikahkan kepada seorang wanita. Dia butuh mengetahui nama, butuh mengetahui sifat-sifat. Masalah prinsip sangat mendasar itu, apalagi nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa ada berita yang lebih penting daripada berita tentang Allah dan nama-namanya, sifat-sifatnya? Gak ada berita yang lebih penting daripada berita tentang Allah. Kenapa? Karena Allah adalah yang kita sembah. Kita mengenal Allah itu masalah yang sangat mendasar. Mengenal Allah dengan nama-namanya, sifat-sifatnya adalah masalah yang sangat mendasar, bukan furu'. Ya, itu bukan furu'. Salah kalau itu memahami furu'. Ketika seseorang mengatakan, memastikan ini furu', berarti tidak kenal Allah dia. Dan ini berbahaya bagi kebersamaan umat. Kenapa? Karena dia tidak meyakini, tidak mengimani dengan benar apa yang diberitakan oleh Allah. Tidak mengimani dengan benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu masalah yang pokok. Tidak benar kalau dikatakan itu masalah furu'. Masalah sifat-sifat Allah itu justru masalah yang sangat mendasar. Ini yang membedakan, yang menyebabkan umat terpecah menjadi sekian golongan. Salah satunya itu muncul Jahmiyah karena mengingkari nama-nama dan sifat Allah. Muncul Mu'tazilah karena mengingkari sifat-sifat Allah. Muncul Asy'ariyah karena mengingkari sebagian sifat-sifat Allah. Kan perpecahan itu, firaq. Ya, jadi nggak boleh kita keluar dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Ketika keluar dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah,
termasuk dalam memahami masalah agama dengan perasaan, dengan kayak-kayaknya, udah itu memicu perpecahan besar, bisa. Sebabnya apa itu tadi? Harus ditakwil. Sebabnya karena orang memahami Allah berdasarkan akal pikiran manusia. Itu namanya mengkiaskan Allah dengan makhluk. Mengkiaskan Allah dengan makhluk. Kan nggak boleh mengkiaskan Allah dengan makhluk. Karena Allah adalah pencipta kita, maka untuk memahaminya sesuai dengan apa yang Allah beritakan kepada kita. Allah memberitakan kepada kita tentang namanya, tentang sifatnya, ya kita imani, kita yakini. Ya, tapi kalau orang sudah menjadikan akal pikiran sebagai yang utama, nas ayat hadis di nomor 2-kan, maka akan salah orang itu. Meskipun dia mengatakan bahwa itu berdasarkan akal, tapi apa yang dilakukannya itu akan melakukan perlawanan terhadap akalnya sendiri. Ya, meskipun dia mengatasnamakan saya pakai akal, tapi ketika pakai akal dia akan menabrak akalnya sendiri, akan bertentangan dengan akalnya sendiri. Kenapa? Karena ketika dia akan berkata seperti itu menimbulkan pertentangan dalam dirinya. Coba misalnya begini, kalau Allah dikatakan punya tangan, nanti serupa dengan tangan makhluk, lalu ini wajib ditakwil, kan gitu kan? Ditakwil itu dialihkan maknanya, maksudnya sebenarnya bukan takwil, itu tahrif. Sebenarnya bukan takwil, tapi itu adalah tahrif. Tahrif itu mengubah makna. Ini harus diubah maknanya, bukan tangan yang sejatinya, yang sesungguhnya, tapi ini adalah maksudnya quwwah, kekuatan. Kalau Allah punya tangan, namanya maksudnya adalah Allah punya kekuatan, punya kekuasaan. Ya begitu. Itu tahrifnya. Kenapa dia mengalihkan makna tangan menjadi kekuatan? Karena kalau tetap dinyatakan Allah punya tangan, akan serupa dengan tangan makhluk menurut dia. Lalu diartikan menjadi kekuatan. Apa makhluk tidak punya kekuatan? Makhluk juga punya kekuatan. Kalau Allah punya kekuatan dan makhluk punya kekuatan, nanti timbul bayangan lagi, oh kekuatannya mirip dengan kekuatan makhluk. Kalau munculnya, berangkatnya dari membayang-bayangkan, oh ini kalau ditetapkan ini akan serupa, itu dia akan terjebak pada penirupaan berikutnya. Diartikan kekuatan, makhluk juga punya kekuatan. Apa enggak sama dengan kekuatan makhluk? Kekuasaan, makhluk juga punya kekuasaan. Apa enggak sama dengan kekuasaan makhluk? Oh beda. Kekuasaan Allah khusus. Nah, mengapa tidak dari awal saja kita mengatakan tangan Allah khusus? Tidak sama dengan tangan manusia, kan gampang begitu aja. Makanya yang paling mudah adalah mengikuti pemahaman para salafun salih radhiyallahu anhum, para ahli sunnah wal jamaah, tokoh-tokoh a'immatu ahli sunnah wal jamaah, baik dalam masalah asma wa sifat maupun yang lainnya.
dalam masalah yang lainnya. Jadi itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menghindari hal-hal yang bisa memicu perpecahan. Tidak ikhlas, syirik asghar maupun akbar itu tetap harus kita hindari, termasuk tidak ikhlas. Yang kedua, menyimpang dari tuntunan Rasulullah SAW. Yang ketiga, kalau ingin mengatasi persoalan-persoalan terkait dengan perselisihan yang terjadi, jangan menggunakan akal pikirannya sendiri, jangan menggunakan perasaan, tapi kembalikan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah, dan tunduk kepada ketetapan kitabullah dan sunnah Rasulullah. Kemudian yang keempat, jangan sembarangan menyerap berita. Udah titik, jangan sembarangan menyerap berita. Berita yang benar pun belum tentu kita akan terima mentah-mentah seperti itu, karena mungkin memiliki maksud yang buruk. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.